Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rezeki serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini kembali aku akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mas Brewok tentang sebuah pengalaman mistisnya yang mencari nomor togel. Dan bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Tapi seperti biasa, ada baiknya kalau kita semua berdoa sebelum memulai kisah ini. Karena apa yang dialami oleh Mas Brewok bisa saja menimpa kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Merinding dimulai. Halo teman-teman semua, salam kenal dari aku Brewok. Aku adalah seorang tukang ojek yang banyak menghabiskan waktuku di jalan. Kali ini aku mau membagikan sebuah pengalamanku. Tapi ingat, hal ini tidak untuk ditiru. Anggap saja ini sebagai pembelajaran atau mungkin sebuah hiburan buat teman-teman yang mendengarkan. Di suatu malam sebelum pergantian tahun 2020 yang lalu, aku yang saat itu sedang membawa penumpang wanita yang minta diantar ke salah satu perumahan yang aku tidak tahu lokasinya. Lantas si wanita itu langsung mengarahkanku dan juga menjadi sebagai penunjuk jalan. Setibanya di hutan karet, tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan perumahan yang ada di sana. Setauku sih, di daerah itu belum pernah ada perumahan, hanya ada hutan dan juga semak belukar. Namun anehnya pada malam itu, nampak sudah ada perumahan yang ramai diisi oleh warga yang ada di sana. Si wanita itu pun lantas turun di perumahan tersebut. Lalu ia memberikan aku uang 100.000. Waduh mbak, gak ada kembaliannya ini. Udah mas, buat mas aja, ujar si wanita. Oh, makasih banyak mbak. Ya udah, kalau gitu saya mau langsung pamit mbak. Tapi udah lama ya ada perumahan di sini. Kok saya nggak tahu? Sudah lama mas, sudah dari tahun 45. Mendengar hal itu, sontak aku kaget. Sejak aku kecil sampai sudah berumur 30 tahun saat ini, setauku tidak ada pembangunan perumahan di sana. Namun, aku tidak peduli dan segera kembali pulang ke pangkalan. Lantas aku pun kembali berjalan, melaju melalui hutan karet tadi. Namun, di tengah hutan karet, tiba-tiba saja aku teringat sebuah bungkusan barang milik wanita tadi yang belum aku serahkan. Aku pun langsung mencoba berbalik ke arah menuju perumahan wanita tadi. Dan sesampainya di sana, aku pun langsung terheran-heran. Perumahan yang tadinya aku lihat, kini telah berubah menjadi hutan bambu yang ada di tepi jalan. Sontak, aku langsung merinding. Aku yakin kalau wanita tadi bukanlah manusia. Namun, aku langsung saja meletakkan bungkusan tersebut di pinggir jalan. Ya, aku tak berani berlama-lama di sana karena memang aku takut dan segera pergi meninggalkan hutan bambu tersebut. Setibanya aku di pangkalan, kini sudah ada temanku yang bernama Ucup di sana. Ia sedang asik berhitung sambil menunggu penumpang pada saat itu. Ucup saat itu sedang menghitung nomor togel yang bisa dibilang adalah hobinya. Dengan bermodalkan pulpen dan juga kertas, ia pun sibuk menghitung rumusan andalannya. Aku pun lantas langsung duduk termenung di sampingnya sambil memikirkan kejadian yang baru aku alami tadi. Lalu, Ucup yang menyadari kehadiranku pun menyapa. Wede, capek kayaknya temanku ini.
banyak orderan ya malam ini. Makanya terlihat lesu, lemas, kayak gitu. Kayak nggak ada cintanya. Apa-apaan? Baru juga dapat satu penumpang, itu pun setan. Hah? Setan? Emang ada zaman sekarang setan naik ojek? Ada lah. Baru aja aku dikerjain matu setan. Tapi dibayar nggak kamunya? Tanya Usup kembali kepadaku. Dibayar 100.000, ujarku sambil menunjukkan uang pemberian si wanita tadi. Wah, ini mah uang asli. Emang kamu ngantarnya kemana tadi? Itu ke hutan karet yang ada di ujung jalan. Masa waktu dia turun, aku melihat di sana ada perumahan. Pas aku mau pulang, aku lupa tuh kalau ada bungkusan barang milik si penumpang tadi. Jadi aku putar balik deh mau ngantarin tuh barang. Waktu aku sampai ke tempat dia turun, malah perumahan itu hilang, gak ada. Serius deh pokoknya, perumahan itu berubah jadi hutan bambu. Mendengar kisahku itu, Usup pun langsung kaget dan juga heran. Perasaan gak ada perumahan di sana. Hanya ada hutan karet, hutan bambu di jalan itu. Jalannya pun buntu loh. Tapi kalau benar uang itu pemberian dari setan, artinya tuh setan gak pelit. Ini dia yang ku cari-cari sejak dulu, ujar Ucup kepadaku. Hah? Kamu cari-cari, Cup? Maksudnya gimana tuh? Hehehe, kamu mah gak paham yang kayak gituan. Ya, mang ada apa sih, Sup? Tanyaku kembali. Hei, kamu mau gak jadi orang kaya? Tanya Usup kepadaku. Ya maulah, Sup. Udah bosen aku jadi tukang ojek kayak gini. Ya udah, malam besok kita kesana lagi. Kita temui tuh setan cewek. Terus kita minta nomor togel sama dia. Hah? Gila kamu? Gak mau aku ah. Lagian, mana mungkin tuh setan tahu nomor togel. Hadeh, terserah kamu aja lah. Kalau aku sih yakin tuh setan mau ngasih. Soalnya dia gak pelit. Lalu, lanjutlah obrolan kami tentang togel yang tidak pernah aku coba selama ini. Awalnya, aku menolak. Dan setelah larut malam, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku pun hanya terdiam sambil memikirkan kejadian tadi. Iming-iming keuntungan dari hadiah togel pun terus saja meracuni pikiranku. Di satu sisi aku takut, namun di sisi lain aku merasa sangat ingin bisa mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang begitu singkat. Aku pun lantas tidak bisa tidur. Alah, toh setannya cantik juga, ngapain aku harus takut? Ujar batinku saat itu. Dan pada akhirnya, aku pun membulatkan tekadku untuk setuju dengan tawaran Usup tadi. Keesokan harinya, aku pun kembali ke pangkalan ojek tempat biasa aku menunggu penumpang. Usup ternyata sudah ada di sana. Ia pun lantas menyapaku saat itu. Hei Wok, gimana? Sudah berubah pikiran? Aku sih mau-mau aja. Tapi aman gak? Dan apa kamu tahu cara memintanya? Tar, malah ujung-ujungnya cuma uji nyali kita di sana. Udah, kamu tenang aja. Serahkan semuanya sama aku, ujar Usup sambil menepuk dadanya pada saat itu. Oke deh, aku setuju. Ntar malam kita kesana. Tapi awas ya kalau hasilnya zong. Siap kawanku. Malam harinya sekitar jam 11 malam setelah bekerja kami pun langsung berkumpul di pangkalan. Nampaknya niatku dan juga niat Usup sudah bulat untuk minta nomor togel kepada si setan wanita itu malam ini. Kami pun lantas pergi menggunakan motor Usup pada malam itu. Dengan penuh rasa yakin, Usup melajukan motornya menuju hutan bambu yang ada di sana. Ia nampak begitu yakin dan begitu semangat. Sedangkan aku
masih sedikit ragu dan juga takut. Karena jujur, ini adalah pengalaman pertamaku menuju ke tempat angker untuk meminta nomor togel. Sepanjang jalan, Usup selalu bernyanyi seakan-akan ia telah melihat gundukan harta yang bakal kami raih. Seneng banget sih kamu, Sup. Iyalah, mau jadi orang kaya ini, jelas Usup sambil bernyanyi pada malam itu. Sekitar 15 menit tibalah kami di hutan karet yang menandakan sudah tidak jauh lagi lokasi yang kami tuju. Di sini, bulu kuduku sudah mulai berdiri lagi. Jujur, aku sangatlah ketakutan saat itu. Aku merasa dari balik gelapnya hutan karet pada malam itu, banyak sekali tatapan yang selalu saja mengawasi kami. Dan tak lama berselang, tibalah kami di hutan bambu, tempat semalam aku mengantarkan wanita setan itu. Kamu yakin di sini tempatnya? Iya yakin. Aku masih ingat kalau di sini cewek itu turun. Ya udah, aku amankan motor dulu. Terus kita masuk ke dalam hutan bambu ini. Ingat ya pesanku. Apapun yang terjadi nanti dan apapun yang kamu lihat, jangan lari. Tetap aja diam, duduk manis di sampingku. Ucup pun lantas menaruh motornya ke dalam semak-semak. Dan setelahnya, kami pun langsung berjalan masuk ke dalam hutan bambu ini. Sekitar 20 meter berjalan, kini tibalah kami di suatu tempat yang begitu datar di tengah hutan bambu ini. Di sana, Ucup langsung menggelar tikar, tempat di mana kami akan melakukan ritual. Lalu, ia pun mengeluarkan beberapa sesaji seperti rokok kretek, kopi pahit, kopi manis, dan tak lupa ia juga membakar dupa pada malam itu. Lalu, setelah semua persiapan telah usai, kini kami pun mulai melakukan sebuah ritual. Kami pun lantas duduk di karpet tadi. Lalu Ucup secara perlahan-lahan mulai membacakan sebuah mantra. Mbah, Datu, setan cewek, setan cowok, siapapun itu, kami di sini datang bukan bermaksud untuk menantang. Kami kesini hanya ingin silaturahmi. Tolonglah anak cucumu ini, Mbah. Kasih tahu nomor togel yang akan keluar pada esok hari. Ucup pun terus saja komat kamit melafalkan mantranya tadi. Namun, hampir 1 jam lamanya, belum juga ada tanda-tanda kemunculan dari makhluk penunggu hutan bambu itu. Malah yang ada, tubuhku sudah mulai bentol-bentol terkena serangan nyamuk yang begitu ganas, bagaikan serangan pesawat tempur. Sup, balik yuk. Banyak nyamuk ini. Sabar, sabar bro. Itu ujian. Ujian apaan? Ini mah penyakit dibuat-buat. Sabar, sabar aja. Pokoknya kamu harus sabar. Aku pun lantas hanya dia menahan emosiku. Jujur, bisa dibilang aku menyesal melakukan hal ini. Berjam-jam berlalu, namun tidak juga ada hasil yang kami dapatkan. Dan saking bosannya aku pada saat itu, aku pun lantas mengambil sebuah kayu kecil dan melemparkannya ke arah semak-semak. Hal itu sontak membuat Usup kaget. Wok, brewok, dengar nggak? Itu tanda-tandanya bentar lagi setan sini mau datang. Aku yang mendengar perkataan Ucup tadi hanya tertawa dalam hati. Akhirnya, setelah berjam-jam duduk dengan ditemani oleh gigitan nyamuk dan mantra Ucup, kini ada sedikit hiburan yang bisa aku dapatkan. Sekitar jam 2 malam, tiba-tiba saja dari balik keheningan malam terdengar suara angin bertiup dengan begitu kencang. Awalnya aku berpikir akan turun hujan. Namun, tiba-tiba saja hawa dingin langsung menyerang kami berdua. Ranting dan juga dahan pohon bambu mulai terdengar pergesekan pada malam itu. Di sini, aku mulai merasa ketakutan. Karena hal itu terasa begitu aneh. Apalagi
Gesekan pohon bambu itu terdengar begitu mistis. "Ingat ya Wok, apapun yang terjadi, kamu jangan lari. Ingat tujuan kita," seru Ucup kepadaku. Angin kencang terus saja berkecamuk malam itu, membuat hatiku mulai tidak karuan rasa. Bulu kuduku pun mulai berdiri saat itu. Ditambah hawa dingin mulai menembus kulit menuju ke arah tulang. Hampir 10 menit angin ribut itu terjadi. Namun aku dan juga Ucup tidak bergeming sedikit pun. Malah Ucup semakin kencang melafalkan mantranya tadi. Aku saat itu hanya diam dan tak berani berbuat apa-apa. Suara debar jantungku pun kini semakin kuat aku rasakan. Namun seketika saja angin itu hilang. Semua dahan dan juga ranting pohon pun yang tadinya bergoyang hebat, kini diam seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Namun hal itu tidak berhenti begitu saja. Kini setelah angin ribut itu hilang, muncullah bau pandan yang begitu menyengat masuk ke dalam hidung ini. Hal itu tambah membuat aku ketakutan, dan tak lama berselang terdengar suara tawa wanita yang begitu jelas. Tawanya seakan-akan menggema di dalam hutan bambu itu. Aku yang panik seketika saja ingin lari. Namun kembali Ucup menahan langkahku. Lalu kami berdua pun langsung mencoba melihat ke arah suara wanita itu. Ternyata di sana sudah ada sosok wanita berwajah hancur yang kini menjulurkan lidahnya sampai ke arah perut. Rambutnya pun acak-acakan. Matanya terus memandangi ke arah kami dengan sorot mata yang begitu marah. Sungguh hal ini membuat aku takut dan juga bergetar hebat. Ingin lari, nampaknya aku tidak sanggup. Ucup yang tadinya terlihat berani pun kini nampak mulai panik. Keringat dingin keluar di dahi kami berdua, menandakan rasa takut yang kami rasakan. "Mau apa kalian kesini, anak manusia? Kalian telah mengganggu tempatku." Kami pun hanya terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan dari makhluk itu. Sosok wanita mengerikan itu kini terbang ke depan kami. Lalu sesaji yang kami siapkan tadi langsung dijilatinya. Sungguh hal yang begitu menjijikkan kini aku rasakan dan aku saksikan. Sosok itu nampak begitu kegirangan dengan apa yang kami sajikan, membuatnya terus-menerus menjilati sesaji itu sambil sesekali tertawa bahagia. Namun hal itu tidaklah membuat aku senang. Malah kini rasa takut semakin aku rasakan. Aku tak tahu apa-apa. Apakah aku nanti bisa keluar dan juga pulang dari hutan bambu ini? Tak lama berselang, Ucup pun mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Dengan terbata-bata, Ucup pun mulai berkata, Maaf Mbah, maafkan kami. Kami hanya mau minta nomor togel yang akan keluar besok." Sosok itu malah tertawa mendengar perkataan dari Ucup. Lalu perlahan-lahan ia pun berjalan melayang mendekati kami berdua yang terpaku duduk di sana. Mau berlari, namun kaki ini tak bertenaga. Mau teriak, semua terasa percuma. Tidak akan ada satu orang pun yang mendengar cerita minta tolong kami dalam hutan ini. Dan pada akhirnya kami hanya bisa duduk pasrah. Sosok itu seketika saja sudah berada di depan Ucup. Ia langsung menyeringai tertawa. Dan kini terlihat jelas giginya yang runcing serta wajahnya yang hancur. Saat wajah mereka berdua sudah sangatlah dekat, sekitar 1 jengkal telapak tangan saja, tiba-tiba lidah hantu itu menjulur panjang, terlihat menari-nari di hadapan wajah Ucup. Sontak aroma lidahnya pun tercium oleh kami. Lidahnya memancarkan bau busuk yang masuk ke dalam hidung kami. Sungguh
hal yang tak kuduga malah terjadi seperti ini. Bahkan, saking takutnya kami berdua, kami sudah tidak sadar lagi kalau kami ngompol di celana pada malam itu. Aku yang sedari tadi hanya terpaku mencoba menatap sekitar tempat ritual itu. Dan ternyata di sana sudah banyak sekali sosok hantu wanita bergaun putih muncul di area sekitar tempat ritual kami. Mereka semua seakan-akan mentertawakan kami berdua yang tidak berdaya dan juga ketakutan. Tolong mbah, tolong. Kami cuma minta dibantu, ujar Usup yang masih mencoba meyakinkan sosok hantu tersebut. Kurang. Kalau hanya ini saja yang kalian berikan kepadaku, itu tidak sebanding. Maaf mbah, saya berjanji kalau nanti nomor itu keluar, saya akan bawakan kepala kambing ke sini. Mendengar kepala kambing yang diucapkan oleh Usup, tiba-tiba saja wajah dari sosok itu langsung berubah. Ia nampak setuju dan segera mundur. Namun, saat jaraknya kini telah lumayan jauh dari kami, sontak kami langsung dibuatnya pingsan dan tidak tahu apa lagi yang terjadi pada malam itu. Pagi harinya, sekitar jam 6:30 pagi, saat matahari telah muncul dan mulai meninggi, aku tiba-tiba saja dikagetkan oleh Usup yang ternyata telah sadar terlebih dahulu. Wok, bangun Wok, Brewok, bangun, kita berhasil. Segeralah aku bangun dan juga langsung kaget. Ternyata kami masih di tempat yang sama semalam. Aku pun langsung mencoba mengumpulkan kembali serpihan demi serpihan nyawaku yang belum kembali pulih. Kita berhasil, Wok. Ini kamu lihat. Setan yang semalam datang, dia kasih nomor togel pada kita, ujar Ucup yang begitu kegirangan di pagi itu. Lantas, aku pun mencoba melihat kertas yang telah ia siapkan dan ia pegangi saat itu. Dan memang ada angka 8174. Namun, tidak tertulis dengan begitu rapi. Ayo Wok, bangun, kita pergi dari sini. Segeralah Ucup membopongku saat itu dan kami pun lantas pulang meninggalkan hutan bambu ini. Setibanya kami di rumah Usup, Usup pun langsung tanpa ragu mengambil buku tabungannya. Ia berencana untuk menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli nomor pemberian dari sosok hantu semalam. Kamu mau pasang apa enggak? Ini pasti angka jitu. Gak mau aku. Sumpah, ini pengalaman sekali seumur hidupku. Aku kapok, aku gak mau lagi kayak gini. Cupu. Nanti kalau aku udah jadi orang kaya, kamu jangan iri ya. Terserah kamu aja lah, Cup. Ya udahlah, aku mau pulang. Aku pun lantas pulang ke rumahku saat itu. Sore harinya, saat aku telah tiba di pangkalan ojek, aku tidak menemukan Ucup ada di sana. Lantas, aku pun mencoba menanyakan kepada temanku yang telah terlebih dahulu ada di sana. Ucup mana, Wan? Hah? Ngapain kamu cari dia lagi? Dia udah jadi orang kaya. Hah? Maksudnya, Wan? Iya, dia tadi baru aja tuh dapat togel. Sontak, aku langsung terkejut mendengar hal itu. Yang benar kamu, Wan. Iya, serius. Sekarang dia lagi ngurus tuh duitnya di bandar togel. Jujur, ada perasaan penyesalanku saat itu. Kenapa aku tidak ikut memasang angka dari setan semalam? Kalau tidak, mungkin aku sudah seperti Usup, menjadi orang yang begitu kaya. Aku pun lantas terdiam dan merenungkan nasibku. Sial, kayaknya keberuntungan selalu gak ada berpihak denganku nih, ujar batinku pada saat itu. Semenjak hari itu, aku sudah tidak lagi bertemu dengan Usup. Menurut informasi yang aku dengar, setelah mendapatkan uang yang berlimpah,
Ia pun membuka usaha kecil-kecilan di kampungnya, sembari masih saja bermain judi togel. Bahkan, Usup juga terkenal suka ke tempat yang angker untuk meminta nomor jitu. Sampai pada suatu ketika, aku yang sudah melupakan hal yang menakutkan yang pernah aku alami dengan Usup, tiba-tiba saja dikagetkan dengan penampakan wanita setan yang dulu kami jumpai. Ia menampakkan diri sekilas pada saat aku sedang asik bermain kartu gaple di pangkalan ojek. Entah apa yang ia cari, namun ia menghilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa kini Usup telah menjadi orang gila. Kini ia telah berada di rumah sakit jiwa. Banyak yang berkata kalau Usup telah kehilangan akal sehatnya karena harta bendanya telah habis ia gunakan untuk membeli togel. Dan selalu saja Usup mengalami kekalahan. Karena stres dengan keadaan itu, kini kejiwaannya pun terganggu. Aku yang mendengar hal itu pun bersyukur karena tidak sempat terlarut dalam jeratan iblis wanita itu. Ya, mungkin Usup lupa akan janjinya yang mau memberikan kepala kambing ke hutan bambu tersebut. Karena memang saat itu ia sudah kaya raya. Usup pun lantas menghilang dan tak ingat lagi akan janjinya tersebut. Ya, maklumlah kalau orang itu sudah senang, jangankan dengan teman ataupun dengan janjinya. Dengan Tuhan saja ia lupa, apalagi dengan temannya sendiri. Oke teman-teman, itulah segelintir kisah dan juga pengalamanku. Ingat ya, jangan ditiru. Anggap saja ini sebagai pembelajaran dan juga hiburan buat teman-teman semua yang mendengarkan. Oke, terima kasih buat Mas Dika yang udah mau membawakan kisahku ini. Saya Brewok, pamit, wassalam. Terima kasih buat Mas Brewok yang telah membagikan kisahnya di channel Kisah Hororku. Sungguh suatu kisah yang memberikan pembelajaran yang luar biasa buat kami semua. Bagi teman-teman yang juga mau membagikan kisah serta pengalamannya seperti Mas Brewok, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang telah menyaksikan kisah ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit, wassalam. Terapi merinding selesai.